Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kenapa ini bukan Tuhan? Camkan baik-baik, setiap yang punya bentuk seperti makhluk, dia tidak layak jadi Tuhan. Kenapa? Karena makhluk terbatas. Sedangkan Tuhan tidak terbatas. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Nah itu kemudian ada keterbatasan. Maka itu tidak layak jadi Tuhan. Selamat siang dan jumpa lagi dengan Pak Yit di channel 0 per 0 ya, narasi yang dibentuk oleh Felix Xiao yang menyatakan ini bukan Tuhan. Nah, ini sebetulnya hanya kesalahpahaman. Kenapa kesalahpahaman ini terjadi? Ya, karena si Xiao tidak menanyakan kepada orang yang lebih kompeten gitu. Mestinya misalnya mau menjelaskan gitu ya, ini tanyain dulu gitu ya ahli agama Hindu gitu, terutama kalau di Indonesia ya Hindu Bali notabene gitu ya. Nah, baru jelaskan lah gitu. Kalau sudah mendapat apa istilahnya penjelasan dari orang yang lebih mengerti dan lebih memahami, ini tidak mungkin terjadi kesalahpahaman gitu. Yang dimana ya kesalahpahaman ini sering terjadi, teman-teman. Karena begini ya teman-teman ya, Hindu atau Hindu Bali lah yang kita konsepkan seperti itu. Hindu Bali ini sesuatunya tuh penuh dengan filsafat dan isinya tuh ya filosofi keberadaban pada zaman pada saat itu gitu. Yang dimana pada saat itu agama Hindu Bali ini memang dipengaruhi oleh Hindu India gitu ya. Yang ada dewa Wisnu, Siwa, Brahma itu ya. Ini pengaruhnya lekat sekali dengan budaya Hindu India. Kalau kita melihat saja gitu misalnya wajah seorang dewa ya, dewa Wisnu, Siwa atau Brahma atau Baruna atau Batara Kala atau dewa Batara Surya dan masih banyak dewa-dewa lagi ya. Kalau perempuannya Dewi Saraswati, Dewi Sri, masih banyak lagi. Kalau kita perhatikan gitu ya, muka atau bentuk wajahnya para dewa ini atau dewi juga, ini mirip dengan orang-orang India gitu. Karakternya itu kalau dilihat bentuknya, ya ini mirip dengan orang-orang dari India sana gitu. Enggak, maksudnya bukan mirip dengan orang Bali gitu. Orang Bali kan ya katakanlah masih suku Austronesia, Melanesia gitu ya, Austro-Melanesia ya masih hampir sama lah dengan Pak Git dan teman-teman sekalian. Kan dewanya juga nggak ada yang berbentuk seperti itu. Jadi Hindu Bali, Hindunya ini memang dipengaruhi oleh India ya. Tapi bukan berarti Bali ini mengambil dalam konteks resminya Hindu murni dari India, itu tidak. Karena di situ ada banyak ajaran-ajaran Nusantara asli itu. Dimana kalau tadi digambarkan oleh Felix Xiao, ini Tuhan, wajahnya 4, tangannya 4. Nanti kalau barangnya 8 gimana? Kan nggak cukup, ini terbatas berarti bukan Tuhan. Ya oke lah, dia berpendapat begitu, itu nggak masalah. Anggap saja ini kesalahpahaman atau ketidakmengertian gitu ya. Yang kalau kita bertanya kepada orang Hindu Bali, itu memang bukan Tuhan. Gitu. Tuhan yang sesungguhnya yang dikonsepkan oleh Hindu Bali ini adalah Tuhan yang Maha Esa dan Nusantara sekali, yaitu Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang. Ya. Kalau dulu ada di Jawa, di Kapitayan Sang Hyang Taya, jadi menggunakan Sang Hyang itu. Kalau diibaratkan itu dengan bahasa Indonesia itu dengan kata yang maha. Dan kebetulan ya dewa yang tadi ditunjuk di mana di situ ada Brahma, Wisnu, Siwa, kebetulan ini adalah dewa utamanya gitu. Jadi dewanya banyak sekali, kita kalau berhitung itu akan banyak lebih dari 10 lah. Jadi Tuhan itu memanifestasikan dirinya tuh pada sesuatu yang ada di alam semesta gitu.
bukan hanya saja maksudnya katakanlah Betara, Brahma, Wisnu dan Siwa gitu, bukan hanya itu saja, misalnya juga Betara Surya gitu ya yang mengatur matahari gitu. Kemudian Batara Kala yang mengatur waktu. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi tugas Tuhan itu banyak sekali dan tidak terbatas gitu. Konsepnya yang diutamakan itu adalah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, Sang Pelebur, yang itu dimanifestasikan atau dibentuk ya. Kalau dulu itu mungkin agama ini masih kuno gitu, agamanya kan agama lama gitu ya, masih dibentuk dengan dewa dalam bentuk patung lah, tapi bukan itulah wajah Tuhan atau bentukan Tuhan yang sebenarnya. Dan kalau kita itu meyakini bahwa kita itu adalah dari ciptaan Tuhan yang sama, ya, artinya gini, kalau kita meyakini Tuhan itu satu, ya, nggak ada duanya, berarti kan yang menciptakan orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Kristen, dan apapun agamanya, ini adalah satu Tuhan. Gitu. Ya, maksud Pak Git, kenapa harus kita ribut-ribut dengan Tuhannya, maksudnya persepsi agama lain tentang Tuhan yang kebetulan atau sebetulnya kita tidak tahu bagaimana sebetulnya bentuk persepsi tersebut. Malah ini mempersepsikan berdasarkan analogi sendiri. Nah, inilah yang menjadi kesalahpahaman. Dan hal ini bukan hanya terjadi pada Felix Xiao saja ya, mungkin dari agama yang di luar Hindu, entah itu Kristen, Islam, dan bermacam-macam itu banyak yang menafsirkan seperti itu. Karena apa? Ya karena mereka tidak tidak bertanya kepada yang lebih tahu dan mempelajari aslinya itu gimana gitu. Hingga ini menjadi kesalahpahaman yang besar, terus malah disebarkan gitu. Sudah tidak bertanya, gitu, tidak mencari informasi yang benar, malah disebarkan. Ini sebetulnya yang bahaya di situ. Jadi membuat banyak orang persepsi akhirnya yang salah tadi yang diterapkan. Kalau boleh dikatakan tentang Brahma, Wisnu, Siwa atau dewa utamanya aja lah kita bicara gitu ya. Sebetulnya ya masih banyak dewa, dewi dan bermacam-macam dewa gitu ya. Tapi kita bicara yang dewa utama aja ya, manifestasi yang murti aja gitu ya. Sebetulnya juga manifestasi dalam bentuk lain itu banyak sekali tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, kalau dalam Islam juga kan sebetulnya ada kalau kita boleh mau mencari gitu. Misalnya yang maha kuasa gitu, atau katakanlah Allah yang maha pencipta gitu ya, yang menciptakan segala sesuatu. Nah, ini kalau di Hindu itu digambarkan dalam bentuk wujud seperti itu yang kita ketahui juga wujudnya mirip dengan India gitu ya. Wajahnya apa? Brahma itu kan mirip dengan karakter orang India ya, bukan karakter orang Melayu di sini gitu. Kemudian yang maha melihara, ini kan Tuhan juga gitu. Cuman dibentuknya seperti itu, tapi bukan itu bentuk aslinya, itu bukan gitu. Yang kalau boleh Pak Agit katakan itu bentuk aslinya ya nggak bisa digambarkan. Atau katakan kalau digambarkan itu susah gitu. Anggaplah itu bentuknya cahaya atau sinar. Nah, seperti itu atau Sang Hyang Widi itu, atau yang maha mengetahui, katakan misalnya Allah yang maha mengetahui ya. Kan cuma perbedaan bahasa saja gitu ya. Misalnya maha pencipta, itu bahasanya orang Islam gitu. Terus digambarkan oleh orang Hindu Bali, nah, manifestasi dari Sang Hyang Widi ya, sang pencipta itu maha pencipta. Nah, itu dia Brahma gitu. Tapi bukan bentuknya seperti itu ya. Tidak salah juga sih kalau Xiao mengatakan itu bukan Tuhan ya, memang itu bukan Tuhan. Kalau itu adalah salah satu manifestasi dari Tuhan, atau yang tiga itu ya, Brahma, Wisnu, Siwa itu ini adalah manifestasi dari Tuhan yang kebetulan ini adalah istilahnya dewa tertingginya atau dewa utamanya. Yang kalau tadi baru digambarkan tiga sama Xiao,
Ini sebetulnya banyak sekali. Misalnya Dewa Ganesha yang melambangkan kecerdasan dari ilmu pengetahuan, ya. Kemudian Dewi Sri gitu ya. Kemudian Dewi Saraswati ini juga melambangkan kecerdasan. Yang Pak Agit sayangkan tuh bukan masalah menjelaskannya ya, tapi mengapa orang-orang Islam terutama ya sering, mungkin karena di sini posisinya adalah mayoritas gitu, dalam menjelaskan agama lain, dia memandang dari sudut Islam dengan analoginya sendiri. Itu permasalahannya adalah itu. Jadi tidak ada dialog antar agama gitu ya. Kalau ada dialognya dulu, bertanya, mungkin kalau yang bisa dicontoh itu ya Jafar ya, biasa dikenal dengan Habib Jafar ya, dia masih ada dialognya gitu, bertanya tentang Buddha, bertanya tentang Hindu, jadi mengerti gitu apakah arti keesaan Tuhan dalam bentuk konsep Buddha, konsep Hindu. Nah, di situ kan ada dialog ya. Ini nggak ada dialog, cuman melihat gitu ya, kemudian membentuk suatu analogi dan membuat kesimpulan. Nah, ini yang bahaya ini kalau nggak terjadi dialog antara agama itu. Yang Pak Agit tekankan ya sebetulnya ya tadi, kalau kita percaya dengan satu Tuhan, ya, artinya Tuhan yang menciptakan kita, orang Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, dan Konghucu, dan berbanyak macam agama. Kalau kita lihat di Google itu ada 4.200 agama, adalah Tuhan yang satu. Tentu saja Tuhan itu nggak ada lain, adalah yang Esa, atau katakanlah dalam bahasa Jawa atau bahasa Hindunya gitu ya, Sang Hyang Tunggal, yang Maha Tunggal gitu. Itu disebut dengan itu. Kemudian dia yang maha berwenang, dia berwenang atas segalanya, dan ini disebut dengan Sang Hyang Wenang. Ini kan sebetulnya hanya permasalahan bahasa gitu, yang disikapi dengan kesalahpahaman. Baik, kita ambil kesimpulan ya teman-teman. Yang pertama, kalau perkataan Felix Xiao tadi, 3 dewa tadi adalah bukan Tuhan, ya memang bukan. Gitu. Mereka, dewa-dewa ini adalah dewa-dewa utama, manifestasi dari Tuhan, atau kata lain dari Tuhan, yang bentuknya bukan seperti itu. Kalau boleh Pak Agit katakan, dalam Islam itu ada yang namanya Asmaul Husna gitu ya, yang maha pengasih, maha penyayang, maha besar, maha satu, dan maha segalanya. Nah, di Hindu konsepnya seperti itu, yang maha ini dilambangkan, disimbolkan dengan nama Brahma, dengan nama Wisnu, dengan nama Siwa, yang kalau kita ambil katakanlah sesuatu yang sifatnya ilmiah, ini susah dibuktikan, karena ini hanyalah, kalau boleh dikatakan ya, sifatnya mitologi. Ya, dewa-dewa tadi itu mitologi yang diadopsi dari India, yang sebetulnya ajarannya Hindu Bali sendiri murni itu tentang peradaban dan adab manusia Nusantara yang seutuhnya. Budaya atau peradaban Bali, agama yang di Bali ini, termasuk yang di Tengger juga ya, Jawa Timur itu juga masih peradaban Jawa aslinya masih banyak di situ dan masih terjaga. Menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.